Pak Surya Paloh. Silakan Ketua Umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semuanya, rekan-rekan pers yang saya dan kami hormati. Sebenarnya malam sudah cukup larut. Saya tahu betapa kawan-kawan semua juga pasti dalam kondisi keadaan yang relatif cukup lelah. Tapi untuk satu misi dan tugas bersama, baik rekan-rekan wartawan maupun kami di Nasdem ini, kita pikir tugas kita bersama untuk memberikan respon yang baik berkenan dengan telah selesainya ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan rekapitulasi perhitungan suara, baik untuk pemilihan anggota legislatif maupun pemilihan presiden dan wakil presiden. Sebagai sebuah mekanisme yang telah ditetapkan dan kita sepakatin bersama dalam kehidupan politik kenegaraan, inilah hasil pemilu yang harus kita terima. Benar bahwa terdapat berbagai macam catatan dan evaluasi, bahkan gugatan atas pelaksanaan pemilu yang ke-13 dalam sejarah kehidupan politik kita ini. Tidak kurang dari kalangan aktivis, dari berbagai kelompok masyarakat sipil, hingga para guru besar, kampus-kampus ternama di seluruh tanah air, turut menjadi bagian dari suara-suara tersebut. Namun, apapun itu, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, kita harus menerimanya. Bahwa harus terus berlangsung evaluasi, koreksi, hingga diskursus yang tidak berkesudahan dalam upaya memperbaiki sistem pemilu serta berpraktek berdemokrasi. Namun kehidupan politik harus terus berlangsung. Kita harus terus berdialektika di dalam dinamika politik yang tengah berjalan. Suka atau tidak suka, sepakat atau juga tidak bersepakat. Sebab hajat hidup bangsa ini harus tetap diperhatikan. Kenyataan politik hari ini adalah bagian dialektika yang harus terus kita jalani sebagai suatu bangsa. Sebab demokrasi pada kenyataannya senantiasa menyisakan ruang bagi berbagai bentuk perbaikan atau bahkan penyelewengan terhadap praktek kekuasaan itu sendiri. Yang paling penting adalah bagaimana komitmen kita sebagai kaum demokrat, sebagai kaum pergerakan, sebagai bagian dari masyarakat sipil untuk terus-menerus tidak pernah berhenti berupaya memperbaiki praktek-praktek berdemokrasi kita demi terciptanya kehidupan politik dan kekuasaan yang mencerdaskan kehidupan warganya. Berangkat dari pemikiran di atas, Partai Nasdem menyampaikan sikapnya terhadap hasil pemilu tahun 2024 seperti berikut ini. 1. Partai Nasdem menyatakan menerima hasil pemilu tahun 2024 yang telah dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024 yang lalu. Baik pemilihan anggota legislatifnya maupun pemilihan presiden dan wakil presiden dalam Pilpres. Kedua, Partai Nasdem mengucapkan selamat kepada seluruh partai politik peserta
pemilu legislatif tahun 2024. Beserta dengan ketiga pasangan calon yang telah mengikuti kontestasi pemilihan presiden pada pemilu 2024. Partai Nasdem juga mengucapkan selamat pada pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka sebagai pemenang Pilpres tahun 2024. Tiga, atas berbagai catatan yang ada, Partai Nasdem tetap berkomitmen untuk senantiasa berada dalam kehendak yang terus-menerus berupaya memperbaiki kehidupan demokrasi dan politik kita. Nasdem akan selalu siap, terbuka, serta telah menjalin komunikasi dan korespondensi dengan berbagai kelompok masyarakat sipil, akademisi, para tokoh, cendekiawan, guru besar, hingga media sebagai pilar demokrasi keempat guna mewujudkan komitmen tersebut. Keempat, Partai Nasdem menyadari bahwa partai politik hanyalah satu dari sekian pilar demokrasi. Nasdem menyadari bahwa politik tidak saja membutuhkan otoritas yang kuat, akan tetapi juga praktek check and balance yang sehat. Oleh karena itu, selain perlu membangun sistem politik dan kekuasaan yang sehat, kita juga membutuhkan kecerdasan politik warga negara yang kuat. Kelima, Partai Nasdem mengajak seluruh komponen bangsa untuk senantiasa mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan golongan atau kelompok di dalam upaya mencari keadilan pasca pemilu. Demikian pernyataan ini disampaikan sebagai Tuhan yang Maha Esa. Semoga Tuhan yang Maha Kuasa senantiasa memberikan kekuatan kepada bangsa ini untuk mampu memperbaiki dan terus-menerus meningkatkan diri di masa depan. Jakarta, 20 Maret tahun 2024, Surya Paloh, Ketua Umum. Terima kasih Ketua Umum sudah menyampaikan butir-butir pernyataan sikap Partai Nasdem. Sekarang kami serahkan kepada teman-teman media. Kalau ada pertanyaan, silakan 5 penanya ya. Nah, jadi 5 pertanyaan sesuai dengan sikap Nasdem 5. Pertama, sebutkan dari media mana. Ya, selamat malam Pak Surya Paloh. Saya Dita dari JPNN. Izin Pak bertanya, untuk Partai Nasdem sendiri ketika Pak Prabowo terpilih dan mengajak Nasdem untuk bergabung di koalisi, bagaimana sikap Nasdem nantinya? Apakah akan bergabung ke koalisinya Pak Prabowo? Dan yang kedua, untuk selanjutnya langkah dari Timnas Amin sendiri akan mengajukan gugatan ke MK. Bagaimana Nasdem apakah mendukung untuk Amin mengajukan ke MK? Dan yang ketiga soal hak angket, apakah Nasdem akan turut mendukung hak angket Pak di DPR? Terima kasih Pak. Oke, makasih. Kalau sama pertanyaannya cukup diwakili ya. Silakan yang kedua. Terima kasih Pak Surya, Kakak Willy dan teman-teman sekalian. Pertama, saya Irfan dari wartawan tirto.id. Tadi juga menekankan apa yang disampaikan teman saya Dita. Tadi disampaikan oleh Pak Surya, menerima hasil. Apa itu definisi menerima hasil? Menerima hasil pemilu itu sendiri. Dan bagaimana gugatan ke karena besok pukul 8 pagi tim hukum nasional Timnas Amin akan mengajukan langsung ke Mahkamah Konstitusi. Itu pertanyaan pertama. Lalu pertanyaan kedua adalah dari PKB, Nasdem dan PKS Timnas Amin kemarin sudah berkumpul dan ketiganya saya lihat sudah bersikap sama akan menyiapkan Pak Anies untuk DKI 1. Nah, di sini juga ada Pak Sahroni yang juga merupakan salah satu kandidat dari Partai Nasdem. Itu bagaimana tanggapannya? Terima kasih. Makasih. Lanjut. Yang ketiga atau sudah cukup? Silakan. Izin Bang, Cindy dari Kompas TV, masih terkait juga dengan MK. Kalau yang Pilpres kan Timnas Amin besok akan maju. Tapi kalau untuk di Pileg, kalau dari Nasdem sendiri persiapannya seperti apa? Apakah akan mengajukan atau tidak? Sama juga menegaskan lagi kan tadi Partai Gerindra juga bilang kalau udah komunikasi dengan 01 dan 03 dan dapat isyarat baik dari banyak partai politik soal kebersamaan dan akan satu visi misi gitu di pemerintahan selanjutnya. Partai Nasdem juga yang termasuk kah? Terima kasih. Cukup ya. Silakan Ketua Umum.
pertanyaannya bagaimana nasib koalisi ya? Kira-kira begitu? Apakah akan bergabung pada pemerintahan baru ya? Untuk bergabung pada pemerintahan baru, saya pikir bukan prioritas utama bagi Nasdem. Ya. Kemungkinan tetap bergabung maupun tidak bergabung itu sama posisinya hari ini. Jadi ini saya ingin bertegas, tidak merupakan prioritas untuk segera bergabung. Harapan dari Nasdem tentu, pemilu ini tentu kita harapkan menghasilkan pemerintahan yang lebih hebat, lebih kuat, lebih solid, lebih mantap untuk menjalankan roda administratif pemerintahannya. Itu harapan yang jelas dari Nasdem. Itulah sikap Nasdem. Jadi ini untuk menjawab hal yang pertama. Kawan-kawan yang besok akan mengajukan, katakanlah dari Timnas Amin untuk ke MK, saya pikir kita sepakat dari apa yang saya gambarkan tadi. Penghormatan kita untuk upaya mencari keadilan, upaya untuk mengevaluasi, memperbaiki dari sesuatu yang kita anggap perlu untuk dilakukan, saya pikir itu tetap harus berjalan sebagaimana mestinya. Seterusnya hak angket. Ini yang paling menarik. Saya berbicara dengan saudara semuanya dengan bahasa kita dalam komunitas pers. Ada keterus terangan, ada spontanitas. Saya pikir saya harus katakan ini. Dengan energi Partai Nasdem yang relatif masih amat terbatas. Kalaupun Nasdem mendorong hak angket itu semata-mata karena penghormatan kepada hak konstitusional yang dimiliki oleh seluruh anggota dewan. Pertanyaannya, masih memungkinkah efektivitas yang akan diperoleh oleh Nasdem atau siapapun yang melaksanakan hak angket dalam kondisi pada saat ini di Dewan. Ini perlu kita pikirkan bersama. Karena apa? Demokrasi yang ada pada saat ini tidak lagi mengedepankan ajas musyawarah dan mufakat. Tapi suara terbanyak. Ketika kita berhadapan dengan suara yang terbanyak, nah, kita harus pikir dulu, kita sudah banyak suaranya. Saya harus katakan ini, agar tidak memakai bahasanya penuh dengan eufemisme. Sebenarnya ini hak angket bukan yang pertama sekali kita kenal. Sudah berapa kali dipergunakan, dipakai di Dewan. Begitu juga terhadap pemilu. Tapi khusus pemilu tahun 2024 ini, seakan-akan ada hal yang extraordinary, luar biasa. Oke. Nah, kena hak yang seakan-akan kesan impresi yang luar biasa ini, Nasdem juga mengikutinya dengan cermat. Ada apa? Kalau tidak ada mengada, nah, menurut pepatah, kenapa tempua bersarang rendah? Nah, jadi ini pepatah ini ada apa kok luar biasa? Tapi concern Nasdem itu adalah kepentingan nasional. Berulang kali saya katakan, di mana saja. Persatuan nasional itu di atas kepentingan pemilu ini sendiri menurut saya. Apalagi hak angket. Jadi kami serahkan pada kawan-kawan yang ingin meneruskan hak angket, tentu Nasdem amat sangat menaruh rasa simpati dan respeknya untuk berjalan. Bagaimana sikap Nasdem? Kami akan evaluasi. Kami lihat dulu satu persatu. Partai yang lebih besar dalam posisinya di Dewan Perwakilan Rakyat hari ini bukan Nasdem sebagai partai terbesar. Bahkan rekan-rekan dari PDIP yang pertama sekali mengambil inisiatif untuk menggulirkan hak angket. Nah, kita lihat ini, sejauh mana progresnya berjalan.
Jadi partai dengan jumlah perolehan suara yang tidak nomor 1 dari hasil pemilu 2024 ini bolehlah ikut. Lihat-lihat dulu pada partai yang mendapatkan suara dan kursi paling banyak. Khusus Jawa. Jadi ini jawaban kami. Definisi menerima hasil pemilu. Sebelum saya menjawab langsung, saya ingin tanyakan pada saudara semua. Adakah pilihan lain kecuali tidak menerima? Ada. Apa itu? Menolak. Apalagi tidak bersikap. Tidak menerima, tidak menolak. Abstain. Dia abstain. Nah, Nasdem menyatakan sekali lagi demi kepentingan persatuan nasional. Dia menerima hasil pemilu ini dengan catatan. Dengan catatan berbagai kekurangan, berbagai hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita harus perbaiki. Itulah sikap Nasdem. DKI 1 Pak Surya. Ada Anies, ada Sahroni ini. Mau Anies atau mau Sahroni Pak Surya? Kita lihat ini, kalau malam ini Sahroni. Coba lihat wajah ini. Kalau ini bukan OTW Jakarta, emang sudah di Priuk gitu. Yang terakhir Pak Surya, komunikasi dengan partai-partai lain dan tadi dibilang dengan termasuk 02 dan 03, Nasdem akan memainkan seperti apa? Ini pertanyaan terakhir Pak Surya. Hubungan kekerabatan dalam komunikasi politik yang selama ini terjalin baik, itu harus tetap terjaga. Harus tetap terjaga. Nasdem tetap berupaya sepenuhnya agar komunikasi politik ini cair, untuk melihat dan memiliki satu tekad dan harapan yang sama, agar proses perjalanan pembangunan kehidupan kebangsaan kita akan berjalan lebih baik. Ini yang kami tempatkan, agar benar-benar komitmen kebangsaan kita bisa terjaga lebih baik. Kita harus berupaya ke arah itu, walaupun itu tidak mudah. Maka concern yang sama tentu kita harapkan memperkuat rasa kebersamaan di antara kita. Ini salah satu barangkali terapi yang baik untuk mengurangi hal-hal yang barangkali pembuangan energi yang percuma di antara kita ketika kita bertikai 1 dan 2 di antara kita. Itu saja saya pikir. Makasih teman-teman. Sekian. Nanti sisanya nanti kita bisa doorstep atau teman-teman kakak-kakak bisa tanya ke pribadi yang bersangkutan, termasuk yang sebelah kiri saya ini. Karena ini sekarang cita-citanya sih jadi presiden bukan jadi gubernur. Nah, itu bedanya. Nasdem ini call-nya selalu tinggi. Terima kasih sekali lagi teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harjuno Pramendito. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.